Orang mukmin itu bahagianya itu ada di dalam hati. Kalau bahasa Ibnu Taimiyah, surgaku itu di sini. Surga orang mukmin itu di hati. Surga kita itu bukan rumah, surga kita itu bukan mobil, surga kita itu bukan pekerjaan, surga kita itu bukan tempat jalan-jalan, tapi semua itu kebaikan, kesenangan. Cuman surga kita ada di sini. Dan ini kita bawa kemana-mana. Jadi nggak susah menemukan surga teh. Aduh, bete nih kenapa gak bisa jalan? Bete nih kenapa gak bisa nonton? Bete nih kenapa gak bisa nyaman di rumah? Bete nih kenapa? Gampang bete karena surga kita bertempat di sesuatu tempat yang sulit untuk kita jangkau. Harusnya itu jadi hiburan buat kita, bukan surga. Sedangkan surga memang adanya di hati. Ada masalah, Allah lebih kuasa, makhluk tidak kuasa. Ada masalah, kita bilang Allah maha besar, masalah saya kecil dibandingkan Allah. Kalau dibandingkan kita mungkin kita lebih kecil daripada masalah. Tapi dibandingkan Allah kita, Allah lebih besar. Allahu Akbar. Kita belajar Allah yang maha memelihara. Kita kan dipelihara Allah, terus ngapain kita khawatir? Kalau gitu gak usah ikhtiar, Ustaz. Ikhtiar, tapi jangan libatkan hati. Ikhtiar itu pakai tangan, pakai kaki, pakai tenaga fisik. Hati gak perlu berikhtiar. Hati itu bertawakal. Fisik kita berikhtiar, hati kita bertawakal. Jangan sampai hati kita ikut ikhtiar, ini bahaya nih. Kalau hati kita ikut ikhtiar, berarti kita lebih percaya kepada makhluk daripada Allah. Nanti akan mentok, kalau udah mentok putus asa, itu penyebabnya. Gara-gara hatinya baper dengan ikhtiar. Ketika jalan-jalan ikhtiar itu tertutup, hati kita jadi give up. Nyerah aja deh. Sedangkan kalau hati kita nggak ikhtiar, dia cuma tawakal, jalan tertutup, dia masih bilang Allah maha kuasa. Ala kulli syai'in qadir. Segala sesuatu Allah maha bisa. Gak mungkin gak bisa. Tetap. Makanya jangan ikhtiar pakai hati. Ikhtiar pakai tenaga. Hati tawakal babnya. Sehingga tawakal itu amal hati. Ikhtiar itu amal fisik. Kan dalam Islam itu ada amal batin, ada amal zahir ya. Amal batin hati. Amal zahir fisik kita. Ikhtiar amal zahir. Jangan dicampur dengan amal batin. Coba teman-teman buka deh surat Hud, surat 11. Kalau ragu tentang rezeki baca nih ayat nih. Surat 11, surat Hud ayat 6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Tidak ada satu hewan melata pun di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Ini amalan hati nih. Ini ayat untuk menguatkan hati kita, bukan menguatkan fisik. Tapi biasanya hati kalau udah kuat, fisik kebawa. Kan kata Nabi kalau hatinya baik, yang lain ikut baik. Kalau hatinya buruk, yang lain ikut buruk. Jadi kalau hatinya udah give up, pasti fisiknya jadi lemah. Kalau hatinya tough dan masih punya belief ke Allah, masih punya harapan, maka fisiknya juga akan kuat. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Allah tahu di mana rezeki kita disimpan. Allah tahu kemana kita akan membelanjakan rezeki itu. Semuanya tertulis di dalam kitab yang jelas. Allah yang tahu. Allah yang menjamin. Gak ada yang gak dijamin rezekinya. Makanya saya pernah cerita tuh dulu di mall sebelah. Saya sama istri habis kajian di sini atau sebelum kajian di sini, sebelum maghrib sempat mau belanja dulu. Belanja di supermarketnya di bawah, lantai bawah. Dari lobi kita mau ke bawah itu cari eskalator kan ya. Belok kanan, cari eskalator. Ternyata salah ngambil jalan. Kita habis belok kanan langsung belok kiri. Harusnya kalau belok kanan lagi sekali lagi langsung eskalator turun tuh. Pas karena kita belok kiri, akhirnya kita muter. Gara-gara muter, ngelewatlah sebuah stand baju kaos yang lagi diskon. Wih, diskon 50%. Akhirnya saya sama istri masuk.
Ternyata lucu-lucu juga buat anak gitu. Alhamdulillah akhirnya kita beli 2 helai. Baru setelah itu kita jalan lagi, cuma beberapa meter, masuk eskalator turun. Siapa yang telah menggerakkan kaki saya sampai salah jalan? Sehingga saya harus muter, dan akhirnya masuk ke stand itu. Alallahi rizquha. Allah yang menjamin rezeki. Kayak gitu cara Allah menskenariokan. Kalau saya ngambil jalan kanan, mungkin saya nggak akan masuk ke toko itu. Berhubung saya ngambil jalan kiri, akhirnya muter, masuklah ke toko itu. Allah punya banyak cara. Kenapa kita khawatir dengan stand orang lain yang mungkin lebih dekat ke pintu, lebih dekat kepada stage yang di tengah kalau bikin event segala macam? Kenapa? Kita udah ikhtiar, dapatnya cuma ini. Kayak lagi ada event, kayak apa festival gitu, kayak ada bazar, kita punya banyak stand. Stand kuliner kita paling pojok, dekat toilet. Stand kuliner teman-teman kita tuh paling depan. Dan di situ stage banyak acara tausiah segala macam. Oh, kayaknya di situ lebih laku. Belum tentu juga. Bisa jadi pada waktu itu banyak orang yang sakit perut atau apa akhirnya ya lewat. Aduh, ini kayak seru juga nih di sini nih, makan di sini. Gak usah jauh-jauh sambil nunggu makan. Allah yang punya cara. Saya kan pernah cerita kesasar sampai ke Cirebon. Kenapa kesasar? Ada suatu hari Minggu kayak lagu. Satu hari Minggu. Ada satu hari Minggu nih. Bingung, kita pengen keluar sama keluarga, sama anak-anak. Kita keluar yuk. Saya bilang ke anak-anak, hayu, kata anak-anak. Kemana? Ke Kota Baru aja. Di situ kan ada jam matahari tuh. Kita lihat jam matahari. Hayu, naik mobil, masuk tol nih. Pas sudah masuk tol Paster, berubah pikiran. Terlalu dekat, nggak berasa liburan ya. Ya, terus mau kemana? Ke Jakarta aja yuk, ke Ancol. Ada pantainya. Oh, ayo ke Dufan. Jalan, akhirnya nggak jadi belok pada larang, lurus. Niatnya ke Ancol. Sebelum Cikampek, berubah lagi pikiran. Ancol mah pantainya gitu-gitu aja ya, udah pernah ya. Terus gimana dong, cari pantai baru deh yang di daerah Indramayu, Cirebon gitu. Siapa tahu ada yang lebih bagus, yang masih virgin. Boleh, keluarlah Cikampek. Waktu itu belum ada tol Cipali ya. Keluar Cikampek, akhirnya nyisir Subang, Indramayu, nggak dapat pantai yang kita nyaman nih. Berhenti sebentar, oh nggak nyaman, ini banyak sampah. Akhirnya jalan lagi sampai dari pagi keluar, asar makan empal gentong di Cirebon. Siapa yang mendatangkan saya ke warung empal gentong itu? Pas kita masuk, orangnya bahagia banget gitu. Kelihatan kalau dari pagi itu belum ada yang datang, belum ada pelanggan, sepi warungnya. Karena tempat parkirnya agak nyaman, langsung parkir di situ, makan empal gentong dan ternyata enak, kita bungkus. Orangnya tuh, alhamdulillah nih datang dari pagi belum ada yang datang, senang gitu. Dan saya bilang, Pak, tahu nggak saya dari mana? Dari mana? Dari Bandung. Mau kemana emang? Nggak kemana-mana. Muter. Jadi kita cuman dari Bandung cuma pengen makan empal gentong di Cirebon ujung-ujungnya. Pulang sampai ke Bandung jam 10 malam, macet lagi tuh di Sumedang karena ada perbaikan jalan. Cuma pengen makan empal gentong, ngasih rezeki ke orang di Cirebon. Kayak gitu banget tuh caranya tuh, coba lihat cara Allah. Oh, yakin nih sama Allah. Allah bisa banget ngedatangin. Kalau ini terjadi kepada orang lain, berarti kalau saya cari rezeki bisa juga caranya kayak gitu. Allah kan punya banyak cara. Cuman kadang-kadang atau seringnya kita nggak tahu cara itu, tahu hasilnya doang nih. Tiba-tiba dapat. Sesederhana itu kita berpikir, akhirnya sesederhana itulah syukur kita ke Allah.